belajar dalam pendidikan inklusif. Topik ini saya pilih karena kesulitan fokus belajar sering ditemukan pada peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan siswa dalam memahami materi, menyelesaikan tugas, dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Mengapa artikel ini cocok untuk kasus Zahra? Karena kasus Zahra yang pertama adalah kurang fokus saat pembelajaran. Kedua, sering menunda tugas. Ketiga, perhatian mudah teralihkan. Dan keempat, membutuhkan pembelajaran lebih terstruktur dan menarik. Isi artikel membahas strategi seperti pengaturan tempat duduk, pemberian instruksi sederhana dan bertahap, penggunaan media menarik, penguatan positif, modifikasi aktivitas belajar, dan pendampingan individual pada kelas inklusif. Bukti penelitian pertama yang saya gunakan adalah artikel berjudul Strategi Pengelolaan Kelas Inklusif untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Kegiatan Pembelajaran di SDN Tenjo Ayu yang diterbitkan dalam Karimah Tauhid Journal. Artikel ini tergolong literatur abu-abu karena tidak diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dan lebih menekankan pada praktik pendidikan di lapangan. Literatur abu-abu biasanya berupa laporan, panduan, atau artikel praktik pendidikan yang tidak melalui proses peer review secara ketat. Berdasarkan test grade, artikel ini memperoleh skor yang baik, yaitu koherensi 5, relevansi 5, autori 4, akurasi 4, dan purpose 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa artikel masih relevan, aktual, dan sesuai dengan topik pendidikan inklusif. Artikel ini membahas strategi pengelolaan kelas untuk meningkatkan fokus dan minat belajar siswa berkebutuhan khusus, seperti pengaturan tempat duduk, penggunaan media pembelajaran menarik, memberi instruksi sederhana, serta pendekatan individual pada siswa. Bukti penelitian kedua adalah tujuan sistematis oleh Paul Joshi dan Stoner teori yang berjudul ADHD in the School, Assessment and Intervention Strategies. Artikel ini tergolong tujuan sistematis karena mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya mengenai gangguan perhatian dan kesulitan fokus belajar. Tinjauan sistematis memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena menggunakan metode ilmiah yang jelas dan melibatkan banyak hasil penelitian sebagai dasar kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekuatan dan keterbatasan dari kedua sumber penelitian tersebut. Kekuatan literatur abu-abu adalah memberikan gambaran nyata mengenai praktik pembelajaran di sekolah inklusif. Strategi yang dijelaskan mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Artikel ini juga relevan dengan kondisi sekolah di Indonesia sehingga membantu guru memahami solusi praktis dalam meningkatkan fokus belajar siswa. Namun, literatur abu-abu memiliki keterbatasan. Artikel tersebut belum menjelaskan metode penelitian secara rinci, seperti teknik pengumpulan data dan jumlah sampel penelitian. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada satu sekolah sehingga hasilnya belum tentu dapat diterapkan di semua sekolah inklusif. Artikel ini juga belum melalui proses peer review yang ketat sehingga validitas penelitiannya masih terbatas. Sementara itu,
Tinjauan sistematis memiliki kekuatan yang lebih tinggi dalam memberikan bukti penelitian. Penelitian oleh DuPaul dan Stoner menggunakan berbagai hasil penelitian empiris sehingga kesimpulannya lebih objektif dan terpercaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi seperti penguatan positif, pembelajaran terstruktur, penggunaan media interaktif, serta pemberian jeda singkat terbukti efektif meningkatkan fokus belajar peserta didik. Selain itu, tinjauan sistematis membantu guru memahami strategi pembelajaran yang didukung oleh banyak penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembelajaran di kelas inklusif. Walaupun demikian, tinjauan sistematis juga memiliki keterbatasan. Sebagian besar penelitian berasal dari luar negeri sehingga kondisi budaya dan sistem pendidikan berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, guru tetap perlu menyesuaikan penerapan strategis pembelajaran dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan evaluasi kedua sumber tersebut, saya lebih yakin menggunakan hasil tinjauan sistematis sebagai dasar dalam mendukung praktek pembelajaran dan mengembangkan pendidikan karena memiliki validitas ilmiah yang lebih kuat. Namun, menurut saya, literatur abu-abu tetap penting karena memberikan contoh praktik nyata yang relevan dengan kondisi sekolah inklusif di Indonesia. Dengan mengkombinasikan kedua sumber tersebut, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap antara teori penelitian dan praktik pembelajaran sehingga dapat membantu meningkatkan fokus belajar peserta didik dalam pendidikan inklusif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.